Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman. Jadi di sini kami Muhammad Kailasuf Aska, saya sendiri dengan NIM F04230042, dan juga rekan saya Nadia Puspita Amanda dengan NIM F04230053. Di sini kami akan mempresentasikan hasil rencana proposal riset kami yang berjudul pengaruh kesenjangan digital terhadap keberhasilan pendanaan peer-to-peer lending di platform Amarta. Oke, untuk agenda pada kali ini akan di-breakdown menjadi 4 poin, yang mana untuk poin pertama terkait dengan pendahuluan, kemudian untuk poin selanjutnya terkait dengan tinjauan pustaka, kemudian ada metode penelitian, dan yang terakhir adalah penutup. Oke, untuk pendahuluan sendiri, untuk bab satu sendiri akan kami fokuskan kepada latar belakang terlebih dahulu, yang mana saat ini kami melihat bahwa perkembangan teknologi digital itu telah mendorong terjadinya suatu transformasi khususnya dalam layanan keuangan. Contohnya dapat dilihat melalui inovasi-inovasi seperti peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer lending ini juga berperan sangat besar yang mana dalam meningkatkan inklusi keuangan terutama bagi masyarakat-masyarakat yang masih belum terjangkau terhadap akses-akses dari perbankan. Nah, contohnya seperti platform dari Amarta ini, yang mana Amarta ini merupakan platform peer-to-peer lending yang fokusnya itu pada pembiayaan usaha mikro atau usaha kecil, khususnya pada perempuan di wilayah-wilayah pedesaan di Indonesia. Nah, kemudian meskipun platform Amarta ini menggunakan sistem yang sama, yaitu sistem peer-to-peer lending, keberhasilan dalam pendanaan di Amarta ini juga berbeda-beda antar wilayah. Nah, perbedaan ini juga diduga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesenjangan digital dan juga kondisi-kondisi sosial ekonomi masyarakat. Contohnya seperti pendapatan, tingkat pendidikan, atau yang lain-lain. Nah, kemudian penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana sih pengaruh terkait dengan kesenjangan digital dan juga faktor-faktor sosial ekonomi terhadap tingkat keberhasilan dari pendanaan di platform Amarta ini. Penelitian ini juga akan mengadopsi studi yang kami ambil dari uh, Davandov pada tahun 2024 yang akan kami fokuskan dalam konteks yang terjadi di Indonesia. Nah, kemudian kita akan membahas terkait dengan rumusan masalah. Jadi, kami akan menanyakan bagaimana sih kondisi terkait dengan kesenjangan digital di wilayah hasil operasional dari platform Amarta ini. Dan apakah kesenjangan digital ini juga berpengaruh terhadap keberhasilan dari pendanaan peer-to-peer lending yang ada di Amarta ini. Dan juga apakah sejauh mana faktor sosial ekonomi ini juga dapat memengaruhi dari hasil pendanaan di Amarta ini. Dan yang terakhir juga, faktor mana yang lebih dominan dalam memengaruhi keberhasilan pendanaan ini? Apakah dari faktor kesenjangan digital ataukah dari faktor sosial ekonomi? Kemudian untuk tujuan penelitian ini, kami ingin mengidentifikasi bagaimana tingkat kesenjangan digital di wilayah hasil operasional dari Amarta ini. Kemudian juga kita akan menganalisis pengaruhnya, contohnya seperti kesenjangan digital terhadap keberhasilan dari pendanaan peer-to-peer lending. Dan juga kita akan mengkaji bagaimana pengaruh faktor sosial ekonomi juga terhadap keberhasilan dari pendanaan ini. Dan yang terakhir, kita juga akan membandingkan bagaimana pengaruh kesenjangan digital dan juga faktor sosial ekonomi terhadap keberhasilan pendanaan dari Amarta. Kemudian kita juga akan membahas terkait dengan manfaat penelitian ini, yang mana diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik itu secara teoritis, secara praktis, ataupun secara kebijakan. Nah, secara teoritis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian secara akademik mengenai kesenjangan digital ataupun keberhasilan peer-to-peer lending di Indonesia. Kemudian secara praktis juga penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan suatu masukan bagi finansial teknologi bagi fintech, khususnya bagi platform Amarta ini, dalam bagaimana cara mereka untuk merancang strategi pendanaan di wilayah-wilayah dengan adanya keterbatasan-keterbatasan digital. Dan secara kebijakan juga, penelitian ini juga diharapkan juga menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku-pemangku kebijakan dalam pemerintah.
dalam upaya mereka untuk pemerataan akses dan juga literasi digital, yang mana ini juga digunakan untuk mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Oke, kemudian kita masuk ke bab dua yaitu terkait dengan tinjauan pustaka yang akan kita fokuskan pada landasan teori yang mana dalam rencana proposal riset yang kami rencanakan ini akan ada tiga teori utama yang akan kami bahas. Ya, teori pertama yaitu terkait dengan kesenjangan digital atau digital divide teori yang mana secara definisi kesenjangan digital ini merupakan perbedaan kemampuan antar masyarakat dalam bagaimana cara mereka untuk mengakses dan juga menggunakan teknologi digital, seperti bagaimana caranya mereka menggunakan internet atau aplikasi-aplikasi lainnya yang berhubungan dengan keuangan ataupun dengan perbankan. Dan kesenjangan ini juga dapat menghambat bagaimana cara mereka untuk memanfaatkan layanan keuangan secara digital. Nah, teori ini diambil menurut Pioneer pada tahun 2006. Kemudian untuk landasan teori yang kedua itu terkait dengan asimetri informasi yang mana asimetri informasi ini akan terjadi ketika si pemberi dana ataupun si lender ini memiliki informasi yang cukup terbatas mengenai kondisi dari calon peminjam atau calon borrower, yang mana hal ini juga dapat meningkatkan persepsi resiko baik itu dari pemberi dana ataupun dari kondisi peminjam, dan juga dapat menurunkan peluang dari pendanaan kepada calon peminjam ini, yang mana teori ini juga menurut Kerlock pada tahun 1970. Kemudian untuk teori yang ketiga kita akan membahas terkait dengan teori inklusi keuangan, yang mana tujuan dari inklusi keuangan ini agar seluruh masyarakat ini dapat mengakses layanan keuangan secara mudah dan juga secara adil gitu. Contohnya seperti platform fintech yang dapat membantu untuk memperluas akses-akses tersebut. Namun platform fintech ini dalam keberhasilannya juga akan dipengaruhi juga oleh bagaimana kesiapan dari masyarakat-masyarakatnya ini dalam menghadapi dunia digital. Yang mana teori ini juga menurut World Bank pada tahun 2018. Lalu selanjutnya ada hipotesis penelitian yang kami pilih, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu H1, kesenjangan digital berpengaruh terhadap keberhasilan pendanaan peer-to-peer lending di platform Amarta, yang berarti semakin besar kesenjangan dalam akses dan kemampuan penggunaan teknologi digital, maka semakin kecil peluang masyarakat untuk memanfaatkan layanan P2P lending secara optimal sehingga keberhasilan pendanaan cenderung menurun. Lalu H2 yaitu faktor sosial ekonomi memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan faktor infrastruktur digital terhadap keberhasilan pendanaan. Yang artinya meskipun infrastruktur internet tersedia, tingkat pendidikan, pendapatan, dan juga literasi keuangan masyarakat lebih menentukan kemampuan mereka dalam mengakses, memahami, dan juga memanfaatkan layanan pendanaan digital. Lalu yang selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang yaitu digital divide sebagai H1, sosial ekonomi sebagai H2, lalu berpengaruh terhadap keberhasilan pendanaan. Karena menurut kami, Indonesia memiliki perkembangan pesat dalam fintech lending, terutama platform seperti Amarta, yaitu peer-to-peer lending yang menyalurkan modal bagi perempuan di pedesaan. Akan tetapi, keberhasilan pendanaan tidak merata di antar daerahnya. Lalu selanjutnya kita move ke bagian yang ketiga, yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian ini yang kami gunakan yaitu pendekatan kuantitatif deskriptif asosiatif. Karena penelitian yang kami lakukan yaitu bertujuan untuk menguji hubungan dan juga pengaruh antar variabel berdasarkan data numerik melalui analisis statistik untuk mengukur dan juga menganalisis hubungan antara kesenjangan digital atau digital divide dan juga faktor ekonomi sosial terhadap keberhasilan pendanaan. Lalu ada jenis penelitian yang kami gunakan yaitu asosiatif kausal untuk mengetahui bagaimana hubungan serta pengaruh sebab akibat antara variabel independen yaitu kesenjangan digital dan faktor sosial ekonomi terhadap variabel dependen yaitu keberhasilan pendanaan. Metode yang kami gunakan yaitu metode studi kasus yang kami lakukan dengan
platform peer-to-peer lending yaitu Amarta. Karena kami pikir Amarta ini merupakan platform fintech yang beroperasi di berbagai wilayah dengan tingkat digitalisasi dan juga kondisi sosial ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga metode ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap fenomena yang kami teliti. Lalu untuk pengembangan model ini bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan antar variabel yang diuji memiliki dasar konseptual dan juga metodologis yang kuat sehingga sesuai dengan konteks-konteks sosial ekonomi yang ada di Indonesia. Lalu untuk pengukuran variabel, yaitu ada variabel independen yang merupakan dari kesenjangan digital atau digital divide tadi, yang mencerminkan bahwa perbedaan akses dan juga kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi, karena kami menduga bahwa kesenjangan digital ini mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan peer-to-peer lending secara optimal. Lalu variabel independen yang kedua adalah faktor sosial dan ekonomi, meliputi tingkat pendidikan dan juga pendapatan masyarakat. Variabel ini kita pilih karena kondisi sosial ekonomi berpengaruh terhadap pemahaman, kepercayaan, serta pengambilan keputusan dalam penggunaan layanan keuangan digital. Lalu untuk variabel dependen yang kami gunakan yaitu keberhasilan pendanaan yang menunjukkan bahwa hasil akhir dari proses peer-to-peer lending ini seperti tingkat pendanaan yang berhasil. Variabel ini digunakan sebagai variabel terikat karena dipengaruhi oleh dua variabel independen tadi. Untuk teknik pengambilan sampel yang kami gunakan yaitu metode sampling. Yang kami pilih karena tidak semua wilayah operasional Amarta itu memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian kami, khususnya terkait tingkat kesenjangan digital dan juga ketersediaan data. Ada beberapa kriteria yang kami gunakan pada penelitian ini, yaitu merupakan wilayah yang aktif sebagai operasional Amarta, lalu memiliki tingkat akses dan literasi digital yang berbeda-beda, serta memiliki data pendanaan yang lengkap dan dapat dianalisis. Nah, berdasarkan kriteria tersebut, kami memilih 4 wilayah berdasarkan operasional Amarta, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT atau Nusa Tenggara Timur, dan juga Sulawesi Selatan. Jawa Tengah mewakili wilayah dengan akses digital yang tinggi, Jawa Timur mewakili sebagai akses digital yang sedang, NTT dengan akses internet dan juga akses literasi digital yang rendah, serta yang terakhir Sulawesi Selatan yaitu kombinasi wilayah pedesaan dan juga semi-urban. Pemilihan wilayah ini beragam dan kami harap dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang pengaruh kesenjangan digital terhadap keberhasilan pendanaan di platform Amarta. Lalu untuk teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu data sekunder. Jadi datanya sudah tersedia dan dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu. Sumber-sumber data yang kami pilih yaitu ada dari laporan tahunan dan impact report Amarta yang menyediakan informasi terkait kinerja, pendanaan, dan karakteristik wilayah operasional. Lalu ada statistik fintech lending dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang digunakan untuk memperoleh data perkembangan serta kinerja industri peer-to-peer lending yang ada di Indonesia. Lalu ada data infrastruktur dan juga literasi digital dari Kementerian Kominfo atau Komunikasi dan Informatika yang digunakan untuk mengukur kondisi akses dan juga pemanfaatan teknologi digital di berbagai wilayah di Indonesia. Lalu yang terakhir ada data sosial dan ekonomi dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang mencakup data tingkat pendidikan, pendapatan, dan juga indikator sosial ekonomi. Untuk teknik analisis data yang kami gunakan yaitu analisis deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian sebelum dilakukan pengujian hubungan antar variabel. Pada tahap ini, kami menganalisis kondisi kesenjangan digital di wilayah operasional Amarta yang tadi sudah kami pilih.
Lalu kami lihat untuk akses internet, kepemilikan perangkat digital, dan juga tingkat literasi digital masyarakat. Lalu ada kondisi faktor sosial ekonomi seperti tingkat pendidikan, pendapatan, dan juga yang terakhir adalah tingkat keberhasilan pendanaan dari peer-to-peer lending di wilayahnya masing-masing. Lalu analisis yang kedua yaitu analisis regresi yang bertujuan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen serta tingkat signifikansinya secara statistik. Oke, sebagai penutup, bahwa penelitian ini akan kami rancang untuk mengkaji bagaimana pengaruh kesenjangan digital dan juga faktor sosial ekonomi terhadap keberhasilan dari pendanaan peer-to-peer lending ini, khususnya pada platform Amata. Yang mana melalui pendekatan yang kami buat, yaitu pendekatan kuantitatif, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan dan juga dapat memperkaya kajian, baik itu secara akademik serta juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi fintech dan juga perumusan kebijakan inklusi keuangan yang lebih efektif dan juga lebih merata di Indonesia. Dan mungkin itu saja pemaparan presentasi dari rencana proposal riset kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.